Hidroponik ini sendiri mudah, sangat mudah dipraktekkan teman-teman, sangat mudah dipraktekkan. Dulu saya belajar pertama itu hidroponik itu hanya menggunakan media baskom ya, media baskom yang kecil banget, jadi dan saat itu saya nggak berani investasi atau nggak berani modal karena takut gagal ya, tapi keinginan untuk mencoba dan belajar tetap saya lakukan ya. Akhirnya pada tanaman kangkung itulah saya uji coba pertama kali berhidroponik. Jadi itu pun tidak dari benih ya, tidak benih kangkung yang saya tanam, itu tidak benih kangkung, tapi saya suruh istri beli kangkung yang ada akarnya pada saat itu. Nah, kangkungnya dimasak, akarnya saya pakai uji coba. Jadi kangkung setelah dipotong itu batang sedikit, sedikit batangnya bawah. Nah, itu dipotong, kemudian saya masukkan ke dalam gelas bekas minuman air mineral ya, air mineral atau air yang manis-manis pun boleh, intinya gelas seperti itu. Saya dulu air mineral, saya bolongin sedikit-sedikit, kemudian saya masukkan dan saya ambil baskom tadi, kemudian saya isi air baskom tadi. Nah, kan kalau kita masukkan ke baskom ini kan susah ya, baskom gelas tadi. Akhirnya saya cari karton, tutup baskom itu pakai karton, kemudian saya bolongi karton itu. Nah, baru kita masukkan si gelas tadi yang sudah berisi akar atau batang kangkung tadi ya, batang kangkung tadi. Nah, saya masukkan aja seperti itu. Nah, saya belum tahu yang namanya, hanya nengok di YouTube, baca artikel, oh harus pakai nutrisi lah, inilah itulah, nah medianya harus seperti ini. Nah, saya saat itu tidak pakai itu semua, hanya pakai apa yang ada aja. Akhirnya setelah beberapa hari mulai tumbuh tunas-tunas ya, kalau akar udah pasti, karena akar kan tidak dibuang tadi, udah ada tumbuh tunas. Nah, akhirnya karena orang bercerita tentang nutrisi agar subur tadi, saya bingung kemana saya harus cari nutrisi. Nah, saya baca lagi, saya buka lagi di YouTube, akhirnya ketemulah menggunakan air yang apa namanya, Ajinomoto ya, atau penyedap rasa. Nah, itulah saya larut, kemudian saya masukkan ke dalam ember tadi. Nah, memang 1, 2, 3 hari sudah mulai nampak perbedaan antara yang dikasih nutrisi atau Ajinomoto tadi dengan yang tidak. Sebelumnya itu pertumbuhannya slow, kemudian teksturnya atau daunnya itu tidak terlalu cerah ya, kayak kuning itu kayak layu, tumbuh tunas tapi kayak bukan layu sih, pucat ya, kuning itu enggak seger lah istilahnya. Tapi setelah dikasih Ajinomoto tadi, seger dan cerah gitu si kangkung itu sendiri. Nah, akhirnya sebelum panen pun saya udah merasa yakin sepertinya gampang berhidroponik, gampang hidroponik itu. Akhirnya saya coba beli 1 batang pipa. Nah, 1 batang pipa. Nah, cuma dia batang pipa aja teman-teman, batang pipa. Saya belum membeli rock wall, belum beli net pot, tidak, hanya pipa saja. Kenapa? Kebenaran kalau mesin aeratornya itu ada, saya bekas akuarium tidak dipakai, itu saya pakai itu dulu. Kemudian, nah, untuk membolongi pipa itu sendiri teman-teman, untuk membolongi pipa itu saya tidak punya alat. Akhirnya saya menggunakan, saya obeng, saya bakar sedikit. Kenapa saya bakar sedikit? Untuk masukkan pertama pisau ya, kan pisau tuh kita masukkan, kita kalau kita masukkan kan keras ya, tapi kalau kita bakar, obeng, baru kita lingkarkan gini terus. Nah, jadi membolong itu dilingkarin pakai pisau manual. Kebayang 1 pipa itu kalau nggak salah saya bisa 20 lubang tanam, tapi saya potong 2 ya, karena saya memanfaatkan teras rumah. Potong 2, jadi potong 3, karena 2 meter, pipa kan 6 meter, potong 3. Nah, saya lubangin, lumayan membutuhkan waktu lama. Akhirnya jadi, saya masukin air, isi air, memutar airnya. Nah, itu bibit belum ada teman-teman, belum ada sama sekali, masih kangkung yang di baskom tadi. Akhirnya kangkung di baskom itu saya coba pindahkan ke situ. Nah, ternyata itu pun nampak lagi perbedaannya teman-teman. Jadi air tadi itu kan saya penyedap rasa itu tidak saya ganti ya, mungkin tidak berputar, tapi setelah berputar itu
sirkulasi airnya jalan, lebih cepat lagi. Memang pada saat itu kangkung saya baru saya bisa panen itu di usia 35 lebih, kalau salah 35 harian lah. Padahal kan kangkung bisa di bawah 30 ya, 30 ya. Maklum tadi kan itu pun hasilnya tidak bagus, tidak terlalu bagus karena uji coba tadi. Nah itu dari pipa yang 20 lubang tadi itu ditanami cuma 3 netpot atau 3 gelas, yang lain masih kosong, itu masih uji coba. Nah setelah itu barulah saya beli bibit benih kangkung ya, bibit kangkung ya, kalau nggak salah saya beli 5.000. Nah itu pun saya masih belum punya media semai ya, media semai. Akhirnya baskom yang bekas air tadi uji coba tadi kan udah kosong ya, karena udah pindahin. Itu saya isi tanah, baru saya sebarkan biji kangkung tadi. Nah masih pakai tanah. Nah setelah beberapa hari kan sprout pecah dan jadi tunas kecambah. Nah setelah setinggi seperti ini, itu saya cabutin per 10, per 11, per 12 ya, rata-rata 10 sih. Saya cuciin tanahnya, saya buang tanahnya, baru saya masukkan ke dalam gelas minuman gelas tadi, minuman air mineral tadi masukin, baru saya masukin ke dalam pipa. Nah jadi dapatlah 20 lubang tanam airnya, itulah jadi dia. Nah ya memang alhamdulillah itu berhasil. Saya 30 hari panen, memang untuk konsumsi sendiri, 30 hari panen. Nah setelah itu merasa berhasil, baru saya benar-benar modal dan beli bibit selada pakcoy ya, kemudian saya beli rockwool ya, karena saya merasa yakin beli rockwool. Nah itulah dulu saya praktekkan. Akhirnya saya berkembang, semakin belajar berkembang. Nah jadilah saya memiliki salah satu, ya bukan greenhouse deh, tapi boleh dibilang ya hidroponik yang ada atapnya lah, intinya seperti itu ya, ada atapnya. Nah 40 lubang, sekitar 900 sampai 1000 lubang tanam ya. Nah, sampai sekarang saya nambah lagi nih, bikin geras hidroponik 2 in 1, di bawah garasi, di atas hidroponik, jadi memanfaatkan yang lahan tadi ya. Nah itu cerita singkat tentang pengalaman saya di hidroponik ya. Semoga kisah ini bisa memotivasi teman-teman bahwasannya berhidroponik itu sangat mudah ya, sangat mudah bisa dilakukan dengan hal-hal yang sederhana seperti yang saya ceritakan di awal tadi ya. Hanya menggunakan media seadanya untuk belajar, kemudian merasa yakin, kembangkan dan kembangkan seperti saat sekarang ini ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.